Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama kita lagi ke RPN TV. Saya Rizal, Tony dan Mas Sus. Kita di sini akan sedikit menjelaskan terkait kesurupan. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan kepada Mas Tony dan Mas Sus, mungkin ada gambaran lingkungan di sekitar ini, Mas. Dari Mas Tony dulu, monggo. Kalau menurut saya di sini tempatnya lumayan cukup positif juga. Pertama saya lihat sosok perempuan yang ada di tepat di belakang saya, tapi insya Allah aman, tidak ada apa-apa. Itu maksud sama itu sosoknya dekat Pak? Di belakang Mas Tani. Oke guys, kita langsung menuju ke tema, yaitu terkait kesurupan. Mungkin kalian semua itu sudah sedikit banyak mengetahui apa itu kesurupan. Jadi di sini kita mencoba sedikit memberi pengetahuan tentang kesurupan. Untuk pengertian sendiri, Mas Tony, kesurupan itu seperti apa? Kalau menurut saya kesurupan adalah dimana seorang manusia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Gitu. Jadi maksudnya tidak bisa mengendalikan diri sendiri itu maksudnya apakah hanya sosok gaib yang bisa, atau ibaratnya gini Mas, sehingga langsung saja lah sampean terangnya lebih jelas ya mawon. Jadi gini, menurut pakar spiritual, kesurupan itu dibedakan menjadi dua. Kesurupan yang pertama adalah kesurupan karena dipengaruhi oleh alam bawah sadar sendiri. Dan biasanya kesurupan yang pertama itu banyak dialami oleh perempuan. Tuh. Untuk kesurupan kategori kedua adalah kesurupan di mana manusia tersebut dikendalikan oleh sosok gaib. Jadi kesurupan itu tidak hanya kita kerasukan hal gaib gitu ya Mas ya. Jadi bisa saja kita berada di alam bawah sadar kita. Itu beda Mas kalau dengan hipnotis itu. Beda. Untuk ini Mas, ciri-ciri orang kesurupan itu bagaimana? Kalau orang kesurupan itu kedua kategori itu hampir sama dan hampir sangat sulit untuk dibedakan, karena dari cara dia misalkan histerisnya atau teriakannya itu sama-sama menandakan seperti seakan-akan dia itu dipengaruhi oleh gaib. Tetapi perlu diketahui bahwa seseorang yang dipengaruhi oleh gaib itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya seperti yang kerasukan itu badannya kecil tapi tenaganya 2 kali lebih besar daripada manusia biasa, seperti itu. Bisa juga dengan misalkan sorot matanya. Itu kalau orang dipengaruhi oleh gaib itu sosok orang tersebut akan mengalami suatu perubahan yang sangat terlihat sekali, karena memang sosok tersebut memberikan efek ataupun aura kepada orang yang dirasuki. Yang sampai maksud itu jadi yang dimaksud sampean ini ya Mas Ton ya. Maksudnya itu perbedaan antara kerasukan hal gaib apa bawah sadar itu ya Mas ya. Seperti orang itu. Kalau kerasukan dipengaruhi oleh alam bawah sadar itu biasanya orang tersebut mempunyai beban pikiran yang sangat luar biasa sehingga alam bawah sadarnya itu mengendalikan pikirannya. Seperti itu biasanya. Pikiran kosong gitu Mas. Ya. Untuk gambaran fisik Mas, biasanya gimana Mas? Maksudnya orang yang kesurupan itu bagaimana gambaran fisiknya? Kalau orang kesurupan itu ya itu tadi biasanya
cara melihatnya juga misalkan kalau orang awam ya, orang awam ketemu orang yang kesurupan itu biasanya dia langsung membacakan apapun yang pernah dia pelajari di agama, padahal sosok tersebut lebih tahu daripada manusia tersebut. Umpama gini mas, itu kan gambaran ciri-ciri kalau kita melihat orang kesurupan. Ya. Nah kalau kita ciri-ciri kita mau kesurupan itu bagaimana, dan tindakan apa biar kita tidak kesurupan itu? Oke, kalau tanda-tandanya, kalau kita mau kesurupan itu kan, Ya. itu biasanya di kepala bagian belakang itu biasanya rasanya berat, tergantung energinya. Kalau energinya baik biasanya rasanya dingin, kalau negatif pasti hangat ataupun panas, seperti itu. Untuk tindakan supaya kita tidak kesurupan, maksudnya lah kita kan posisi merasakan seperti itu. Ya. Untuk penolakan itu bagaimana, bisa atau tidak, dan bagaimana? Kalau penolakan kita bisa tolak dengan cara membersihkan batin. Intinya jangan sampai dia masuk, dan raga kita tolak semaksimal mungkin, semampu kita. Oh intinya Kalau nggak bisa. Kalau aku, intinya itu memberikan sugesti pada tubuh untuk menolak itu gitu iya. ya. Terus ada nggak mas, maksud efek samping dari kesurupan itu? Kalau efek samping tergantung sosok yang merasuki. Kalau sosok yang merasuki itu negatif, biasanya dia akan meninggalkan energi negatif di dalam tubuh tersebut. Makanya kalau ada orang yang kerasukan terus yang mengobati itu dalam keadaan tidak fit, nah itu jarang orang mau mengobati karena akan berbalik efeknya, jadi tambah sakit. Oh iya, iya. Mungkin ada yang dijelaskan lagi mas nih? Kalau kerasukan itu biasanya rata-rata jin tersebut merasa terganggu. Contohnya kita ke tempat yang dianggap keramat ataupun dianggap angker, misalnya kita melakukan hal yang mereka itu tidak suka, biasanya mereka mengingatkan dengan cara seperti itu. Iya, iya. Untuk supaya kita kan nggak tahu kadang posisi kita pergi kemana, terus nggak tahu kalau tempat itu memang keramat Ya. dan supaya kita tidak adanya, maksudnya biar tidak mengganggu dan kita tidak kesurupan itu bagaimana mas? Menolak kesurupan. Lebih ke ibaratnya cara etikat kita yang baik, ibaratnya moro nenggon angker tapi ki ben aman ya mas. Lebih kedepankan sopan santun. Kalau orang muslim ya salam, seperti itu. Jadi jangan kalian pikir kita hidup di dunia itu hanya manusia saja. Hargai juga mereka yang tidak terlihat, karena mereka juga makhluk Tuhan. Oke. Terus mungkin ada dijelaskan dari Mas Yus? Ini kan Terus berapa menit? kita wis cukup. Pesantren. Dan Satu pesan dari saya, jika kalian mau ataupun akan pergi melintasi suatu tempat yang dianggap keramat ataupun sering terjadi kecelakaan atau apapun, utamakan doa, tingkatkan keimanan, dan kalahkan rasa takut kalian, karena sekuat apapun mereka, tetap Tuhan pencipta mereka. oke guys, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.